Halo, selamat datang kembali di dalam podcast Sambaran Petir. Di kali ini episode yang masih spesial, kita kedatangan tamu yang sudah berkali-kali datang dan ngobrol bersama-sama dengan kita. Namun ini momennya spesial karena ada suatu kegiatan yang sangat menarik dan kita mau mendengarkan Kak Niken untuk boleh berbagi dengan kita. Halo Kak, apa kabar? Kabar baik, senang bisa ada di sini kembali. Iya, saya juga senang Kak sebagai teman ngobrol di dalam podcast ini. Dan Kak, kemarin ada momen yang spesial ya. Ada satu kegiatan yang namanya IAGC yang kemarin Kakak ikutin ya Kak. Betul. Boleh cerita nggak Kak? IAGC itu apa sih Kak? Iya, mungkin sebelumnya saya mengucap syukur ya untuk kesempatan yang diberikan saya bisa ikut EAGC di tanggal 7 sampai 11 Agustus kemarin di Philippines gitu ya. Kalau bicara apa sih EAGC gitu, kalau dari singkatannya ya, ini the East Asia Graduates Conference. Jadi kalau mau lebih simpelnya adalah ini tuh pertemuan alumni Regio Asia Timur yang dilakukan setiap 3 tahun sekali. Asia Timur, berarti dari negara ke negara Asia Timur ya Kak? Iya. Berarti itu apa aja Kak? Negara mana ya? Kayak Jepang, Korea. Malaysia, Singapura, Singapura, Kamboja, Thailand ada juga Kak? Thailand ada juga, Cina, China juga masuk ya? Mongolia, ya. Iya, cukup banyak ya Kak? Cukup banyak. Jadi Makau juga ada Makau. Jadi ada 10 negara dan sekitar 14 sampai 17 movement ya. Lebih enak movement ya daripada bilang kegerakan ya. Movement gitu ya, meskipun negaranya 10 tapi ada 14 sampai 17 movement. Bahkan ada movement yang memang hanya disebutkan movement A sampai D gitu. Jadi untuk negaranya tidak disebutkan gitu. Iya. Berarti itu yang penyebutan lebih sederhana kayak. Iya. Dan memang nggak disebutin negaranya ya. Iya. Kak, tadi disebutkan kalau ini pertemuan antara alumni-alumni ya, benar ya? Iya. Berarti yang ikut ya orang-orang pekerja dong Kak? Iya betul. Jadi dari berbagai bidang ya pekerjaan mereka. Bahkan ada yang pengusaha juga ya, PNS. Atau mereka yang bekerja di perusahaan. Banyak sih dari berbagai bidang mereka ikut gitu ya acara ini. Kak, pekerjaan yang paling bagus di sana yang kakak alumni lain ikuti, yang kakak tahu apa sih Kak? Pekerjaan yang kayak wow. Oh iya, pengusaha ya. Pengusaha apa, ya. Bukan jadi ikan kan Kak? Bukan pengusaha susu. Oh iya, susu bayi ya. Pengusaha susu bayi ya. Oh, susu bayi, susu formula Kak? Iya, susu formula. Oh iya, saya taunya sih pengusaha sekitar sini susu itu susu murni. Tapi berbagai merek susu ya. Berbagai merek susu. Jadi tidak hanya yang bubuk, tapi yang cair juga ada. Seperti Beer Brand gitu atau mungkin yang lainnya. Itu beliau kakak itu CEO-nya, ownernya. Ownernya iya. Wow, yang punya perusahaan Beer Brand gitu. Iya. Sebenarnya menariknya adalah dia tuh punya visi di dalam usahanya dia gitu. Maksudnya ketika dia menjual produk, memang dia tidak mengatakan teknisnya, dia menyatakan kabar baik gitu ya, ber-PI-nya gitu, tetapi ada unsur itu di dalam usaha yang dia lakukan. Maksudnya lebih ke hasil produknya atau apa yang Kak, misal kayak pekerja-pekerjanya, karyawannya misalnya
dalam tanda kutip ya dibina atau gimana Kak artinya? Mungkin lebih kepada core produk pasti ya, berusaha untuk menjaga kualitas kan ya. Dan lebih ke relasi dengan orang-orang atau konsumen yang membeli produknya. Oh ya, Iya. relasi ke konsumen ya. Iya, Maksudnya konsumen ini kan bukan hanya kayak konsumen kita ya beli produknya kan Kak, tapi Iya. lebih ke misalnya distributornya gitu ya. iya, Oh. betul, lebih ke distributornya yang memesan produk. Sepertinya di situ ada satu relasi yang mencoba terjalin dengan baik ya. Dan di situ mungkin ada hal-hal yang dia ceritakan gitu. Tapi memang dia tidak cerita detail gitu ya, teknisnya seperti apa. Tetapi dia mengatakan bahwa saya punya visi di dalam usaha yang saya lakukan gitu. Visi yang Tuhan taruh untuk saya mengerjakan usaha ini. Ya, Jadi Pak. bukan cuma sekedar banyak yang beli produknya gitu ya. Iya. Penjualan tinggi gitu, tidak sebatas itu, tetapi ada hal lain juga yang Tuhan taruh untuk dia boleh kerjakan di dalam menjalankan usahanya ini. Berarti ya sepanjang beli kakak itu mengerjakan usahanya, maksudnya tetap ada cari profit ya kayak. Iya, tetap. Tapi yang utama, yang penting tidak dilupakan adalah membangun relasi itu untuk membagikan kabar baik. Iya. Wow, itu kehidupan kakak alumni kayak. Betul, dan masih sangat muda ya, masih sangat muda, meskipun dia pengusaha tapi masih sangat muda. Ya, kisaran muda ini kira-kira berapa Kak? Sekitar 30-an tahun ya, kan untuk ukuran pengusaha sepertinya itu masih muda ya. Iya sih, 30-an masih muda dan owner lagi. Ada lagi nggak Kak, kakak alumni yang dari negara lain yang pekerjaannya wow? Kalau yang saya lihat sih cuma yang pengusaha ya. Oh, yang Pengusaha pengusaha itu ya, yang dia betul-betul punya visi untuk apa yang dia kerjakan atau pekerjaannya dia. Ya. Oke Kak, nah masih melanjutkan tentang IAGC tadi ya. Kan yang mengikuti kakak alumni ya. Iya. Nah, ketika kakak alumni ini ikut dan termasuk Kaniken juga ikut gitu ya. Sebenarnya apa sih Kak yang bisa menjadi manfaat ya mengikuti IAGC ini? Selain tadi, kalau aku pikir sih ya ketemu dengan kakak alumni dari berbeda negara ya. Iya. Tapi dari kakak sendiri yang mengikuti, apa sih yang menjadi manfaat mengikuti IAGC ini Kak? Iya. Kalau tadi kan dikatakan bahwa ketemu dengan alumni-alumni dari negara-negara ya di Asia Timur itu tadi ya. Tidak hanya menambah relasi dan teman baru, tetapi justru ketika bisa berkenalan dengan teman-teman dari negara lain itu, kami juga ada sharing tentang pelayanan yang kami kerjakan di daerah kami masing-masing gitu. Jadi merasa dikuatkan ya, merasa ada teman seperjalanan di dalam mengerjakan pelayanan meskipun di negara yang berbeda gitu ya, di daerah yang berbeda. Tetapi apa yang dialami ya mirip-mirip sih ya. Mirip-mirip ya perjuangannya, struggle dan sebagainya itu. Yaitu membuat bahwa berarti saya nggak sendirian ya. Maksudnya ada teman-teman lain di belahan dunia sana gitu ya, yang juga mengalami pergumulan dan perjuangan di dalam mengerjakan pelayanan di alumni gitu ya. Sebenarnya tidak hanya di alumni sih, ada alumni yang mengerjakan juga pelayanan mahasiswa, begitu. Yang entah itu sebagai staff atau mungkin sebagai memang khusus full time ya, mengerjakan itu terpanggil untuk mengerjakan pelayanan di mahasiswa. Ada di beberapa negara yang memang mereka sasarannya adalah mahasiswa gitu. Iya. Berarti kalau yang aku tangkap
ini lebih jauh kayak melihat kakak alumni yang sebenarnya mengerjakan panggilan yang sama seperti kita, tapi tidak hanya di Indonesia, melainkan di luar negeri juga ada. Dan bahkan kalau kita lihat seperti negara-negara yang maju ya, kayak misalnya Korea, Jepang gitu ya, ternyata ada juga nih orang-orang yang mengerjakan panggilan yang sama dengan kita. Iya, bahkan ada movement yang isinya tuh anak-anak muda ya, anak-anak muda tapi harus melakukan pelayanan yang cukup dirahasiakan. Dan untuk situasi dunia sekarang dengan fenomena Gen Z atau anak-anak muda yang punya karakteristik yang mungkin secara pelayanan bisa nggak ya generasi seperti itu melayani kegerakan yang semilitan itu gitu, semilitan itu, karena itu nggak mudah gitu ya, nggak mudah, tapi mereka mengerjakan itu dengan setia. Itu anak-anak muda semua itu. Berarti itu yang penggeraknya anak muda. Iya. Mereka yang Gen Z kayak. Iya. Dan itu kita dirahasiakan ya apa yang dikerjakan. Tapi mereka menyasar memang ke salah satu universitas ya, untuk mahasiswa gitu, dan mereka awalnya mereka di luar kampus mengadakannya, tapi perlahan-lahan sudah bisa di kampus gitu ya. Tapi mungkin tidak di satu ruangan, mereka di outdoor gitu, mereka ada persekutuan, mereka lakukan di situ. Kak, boleh tahu nggak Kak, kenapa itu menjadi dirahasiakan? Apa yang sisi yang sebenarnya itu tidak bisa diungkapkan atau disebarluaskan gitu Kak? Karena itu lebih kepada di negara itu ya, di negara itu untuk mengerjakan satu pelayanan, apalagi itu Kristen ya, persekutuan, itu cukup ada pertentangan tersendiri sih di negara tersebut, begitu. Iya. Berarti memang kondisi di negara itu tidak sebebas misalnya kita di Indonesia gitu kan ya, untuk bikin persekutuan misalnya gitu kan. Jadi lebih bertaruh nyawa ya kayak. Iya, mempertaruhkan nyawa hidup juga ya. Nyawa hidup. Karena kalau ketahuan ya mungkin nanti ada sanksi-sanksi atau konsekuensi dari negara yang harus ditanggung begitu. Iya. Berarti ya aku sih kebayang ya kayak dengan mengetahui kisah ini dari negara lain tuh jadi ngelihat, wow, ternyata kita di Indonesia mengerjakan atau membuat persekutuan itu belum sampai bertaruh nyawa. Iya, dan cukup nyaman ya sebenarnya ya kondisinya untuk kita bisa bersekutu bersama dengan teman-teman seiman. Walaupun memang ada di berita beberapa daerah yang kesulitan juga kayak, tapi kalau kita saat ini ya bersyukurnya masih nyaman gitu. Dari negara pastinya mendukung ya. Iya, dari negara sebenarnya mendukung. Iya, cuma mungkin oknum tertentu yang agak kurang suka dengan apa yang kita kerjakan. Iya, paling nggak bersekutu itu kayak yang kayaknya agak gimana gitu ya. Iya, itu sih. Iya. Menarik ya melihat itu. Jadi aku pikir sih jadi sebenarnya kita jadi bilangnya ya, kita mengerjakan saat ini pelayanan itu harusnya bisa semakin semangat kayak mendengar sebagian cerita itu. Iya, bahkan ada di satu sesi ketika perkenalan setiap movement gitu ya, setiap movement saya cukup terharu ketika ada movement yang tadi saya ceritakan, ketika kegerakan mereka tuh harus ibaratnya kayak seperti di bawah tanah ya, maksudnya dalam kondisi senyap, tidak diketahui, karena melihat mereka masih muda-muda, mereka semilitan itu, dan dengan ada pokok doa yang kami doakan bersama untuk movement ini, dan di situ kami bisa membaca satu persatu bagaimana
perjuangan mereka gitu ya, itu cukup menjadi momen yang mengharukan kalau buat saya gitu. Jadi padahal sebelumnya kondisinya euforia ya, karena perkenalan tiap negara ya. Iya, biasanya Dan heboh kayak gitu ya. semangatnya ya. Tapi ketika ada beberapa movement yang pergerakannya memang dirahasiakan, ini menjadi satu momen yang mengharukan kalau buat saya gitu. Iya, Karena setiap movement pasti punya pokok doa, dan itu memang kita doakan bersama, bergantian ya. Iya. Jadi pokok doa mungkin dari negara saya Mongolia, nanti mendoakan dari negara lain yang memimpin, tetapi kita semua mendoakan bersama pokok doa yang ada itu. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa negara ini sedang bergumul di bagian ini, negara ini bergumul di bagian ini gitu ya, untuk movementnya gitu. Iya. Aku jadi pikir, wah kayaknya kakak yang di sana jadi bisa merasain juga ya bebannya dari movement itu. Mereka berjuang berdiam diam-diam gitu ya, terus bertaruh nyawa juga gitu. Iya. Jadi sangat dikuatkan karena bertemu dengan teman-teman lain gitu ya. Iya. Sangat dikuatkan untuk kita tetap mengerjakan pelayanan yang saat ini Tuhan percayakan itu dengan ketaatan, kesetiaan, meskipun situasinya itu situasi yang berbahaya di luar sana ya, situasi yang tidak mudah begitu, untuk kita tetap setia mengerjakan itu. Ya, semoga melalui cerita yang singkat ini ya teman-teman atau kakak juga bisa semangat ya mengerjakan panggilan dan pelayanan masing-masing, karena ya ternyata ada yang lebih berjuang gitu ya dibanding dengan kondisi kita saat ini. Ya, ini baru sebagian Kak. Iya. Dari itu sangat menarik ya mendengar ceritanya. Nah, Kak, sebelum mengikuti EAGC, kan acaranya di bulan Agustus ya Kak? Iya. Tentunya ada persiapan dong Kak? Oh iya pasti. Gak mungkin tiba-tiba besok EAGC ikut gitu. Nah, sejauh kemarin apa sih yang dipersiapkan Kak untuk mengikuti EAGC? Yang pertama paspor ya. Oh iya, itu harus ya. Iya, mengurus paspor karena memang ini pertama kalinya saya bisa punya kesempatan untuk ada conference di luar negeri gitu. Jadi memang harus mengurus paspor, tapi bersyukur lancar gitu ya, dilancarkan semuanya urusannya. Terus beberapa tiket yang harus diurus itu bersyukurnya juga nih, karena bersama dengan teman-teman dari Solo. Oh iya. Iya, jadi kami semua berempat gitu ya, kami semua berempat, dan kami saling membantu untuk memesan tiket. Mungkin untuk tiket pesawat mungkin ada bagiannya sendiri, untuk tiket kereta ada bagiannya sendiri. Jadi kami membagi tugas. Gitu ya, untuk menukarkan uang juga ada bagiannya sendiri. Jadi bersyukurnya di situ gitu ya, maksudnya persiapan yang sebelumnya sempat terpikir, aduh gimana ya, baru pertama kali terus harus mengurus beberapa hal, tapi ternyata ada orang-orang yang Tuhan kirimkan, teman seperjalanan kita bersama gitu ya, yang bisa kita berbagi tugas untuk mengurus hal-hal itu tadi, persiapan tadi gitu. Dan juga yang gak kalah penting adalah membiasakan untuk berbahasa Inggris. Karena sudah lama itu tidak digunakan gitu ya. Dan perlu waktu-waktu di mana bisa kembali menggali skill itu ya, berbahasa Inggris lagi. Membiasakan paling tidak, karena kalau tidak dibiasakan di dalam mungkin satu komunitas tertentu bisa berbahasa Inggris, nanti berpikirnya ketika nanti di Filipina kan pasti semuanya bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris gitu ya, terlepas dari negara-negara yang mungkin mereka bahasa utamanya bukan bahasa Inggris gitu ya. Jadi wah, ini sepertinya harus
kembali membiasakan ya. Jadi selama beberapa waktu memang belajar sih. Belajar dan mencari partner untuk berkomunikasi gitu. Dan itu cukup membantu sih ketika di sana ya. Jadi ya itu sih persiapan yang dilakukan, dan juga bersyukur juga untuk berkat Tuhan ya yang Tuhan sediakan, karena bagaimanapun segala sesuatunya butuh ada dananya ya. Tapi mendapatkan support gitu ya, support dari kakak alumni, terus juga ada berkat yang Tuhan berikan juga gitu. Nah itu yang menolong akhirnya bisa ya, Tuhan mencukupkan lah ya, Tuhan mencukupkan semua biayanya. Itu sih persiapannya. Iya, cukup banyak ya kayak persiapannya, mulai dari tiket, paspor. Iya, lumayan banyak gitu ya. Iya. Kayaknya hal-hal teknis gitu agak ribet ya kayak waktu mempersiapkan kemarin. Tidak, karena ada pembagian tugas itu tadi. Iya. Maksudnya untuk minta tolong teman yang mengurus tiket pesawat, tiket kereta gitu ya. Karena saya kan harus ke Semarang dulu tuh naik kereta kan. Gitu. Terus dari Semarang ke Jakarta ya naik kereta gitu, dari Salatiga ke Semarang kan dengan mobil dulu ya. Iya, kendaraan darat. Iya. Nah, yang agak ribet itu adalah ketika mengisi form dari imigrasi ya. Karena cukup banyak pertanyaan di situ dan sangat detail. Ya kami memahami ya, maksudnya memang kita memasuki satu negara kan, mungkin mereka juga cukup waspada kalau ada suatu barang yang nggak baik yang dibawa gitu ya. Jadi cukup detail di situ, pertanyaannya cukup banyak, dan itu cukup sedikit membuat stres. Karena ada ketika begitu banyaknya form yang harus diisi secara online, ada di tengah-tengah itu ketika belum selesai itu sudah sudah terputus gitu, kayak koneksinya terputus padahal itu belum selesai. Pulang lagi. Iya. Ketika harus membuka lagi itu effort banget ya. Karena akhirnya itu kan kami akan mendapatkan seperti barcode itu ya, supaya untuk nanti ketika di bandara kami cukup perlihatkan barcode itu dan kami bisa masuk. Tapi kalau kami belum mengisi sampai selesai, kami isi di bandara gitu kan ya. Dan itu kan cukup memakan waktu karena banyak gitu. Nah itu ya bersyukurnya ada teman yang membantu untuk, Mbak itu tuh belum selesai kalau belum sampai dapat barcode kan gitu ya. Waduh, jadi harus membuka kembali aplikasi itu. Padahal sudah dengan ada identitas di situ kan, jadi harus membuka dengan identitas yang sama kan ya. Iya. Nah itu ya cukup lumayan ya usahanya untuk bisa membuka kembali, tapi akhirnya bisa dan akhirnya meneruskan. Ternyata memang masih banyak pertanyaan di bawahnya gitu ya, sampai akhirnya bisa dapat barcode itu. Jadi pengalaman yang unik kayak. Harus mengisi pertanyaan-pertanyaan, menjawab itu banyak banget ya. Iya, tapi memang sekarang bersyukurnya bisa online. Kalau dulu nggak online, jadi bisa dibayangkan di bandara harus mengisi di atas kertas gitu ya, dengan pertanyaan sebanyak itu diisi di bandara. Ya lumayan agak ribet ya. Ribet. Kayaknya perlu datang sehari sebelumnya. Untuk mengisi pertanyaan. Jadi memang harus mengisi itu, dan setiap kali kita waktu itu transit di Singapura juga isi juga tuh. Berarti 2 kali transit 2 kali ngisi gitu kan? Iya. Pertanyaannya sama sebanyak itu? Pertanyaannya tidak sebanyak ketika kami di Filipina. Ketika di Singapura tidak terlalu banyak. Padahal kami sebenarnya tidak akan keluar area bandara ya. Tapi hanya mau sedikit keluar dari tempat kami menunggu. Karena di situ kan ada seperti air mancur atau apa itu namanya ya. Itu ya. Ya, jadi yang harus patung singa itu ya. Bukan, yang air yang seperti air mancur yang dari atas itu ya. Iya. Nah, kami hanya mau ke situ sebenarnya. Tapi ternyata kami harus mengisi form imigrasi.
gitu. Meskipun tidak sebanyak ketika di Filipina sih. Iya, memang seketat itu ya. Ya, jadi ya begitulah ya, maksudnya hal-hal yang cukup harus dipersiapkan gitu. Tapi untuk yang imigrasi di Singapura memang di sana ya, mengisinya ketika sudah di sana. Tapi ketika Filipina itu ketika dari di Salatiga gitu sudah dipersiapkan untuk mengisi. Iya, iya. Banyak ya persiapannya. Iya. Secara teknis administrasi harus lengkap. Iya, betul. Kalau nggak lengkap ketinggalan. Bahkan juga kami sedikit dikasih tips ketika nanti harus menjawab pihak imigrasi gitu ya. Biasanya ditanyakan tujuannya ke negara ini apa gitu. Gitu. Tapi kami bersyukur ada surat yang disediakan untuk kami bisa menunjukkan itu, dan juga kalau di Filipina kan untuk konferensi seperti yang saya ikuti ini ya, apalagi Kristen ya. Iya. Mungkin itu jauh lebih mudah sih, tidak terlalu dipersulit gitu untuk bisa masukin negara ini ya. Iya, karena pengaruh kayak apa yang terjadi, misalnya isu-isu yang telah terjadi, terus pengaruh di negara itu juga ya. Ya, bersyukur bisa terlewati dan ya bersyukurnya lancar kayak. Iya, bersyukurnya lancar. Gak kebayang sih kalau misalnya kurang menjawab satu pertanyaan terus barcode-nya gak keluar, tiba-tiba harus menjawab di sana. Iya, betul, karena di sana se-crowded itu ya orang-orangnya gitu, banyak sekali, dan memang kita butuhnya cepat sih. Iya. Karena kan antrian gitu gitu banyaknya orang. Iya, iya. Nah Kak, selain kalau terkait administrasi dan juga persiapan teknisnya, ada nggak sih Kak persiapan yang lain untuk bisa mengikuti acara ini tuh dari awal sampai akhir tuh dengan mengikuti alur gitu ya, mengikuti misalnya apa yang disampaikan dari temanya atau landasan ayat firman-nya atau apa gitu Kak? Oke. Jadi kalau persiapan dari panitia sendiri, kami ada pertemuan lewat Zoom di bulan Februari. Jadi itu menjadi wadah untuk kami berkenalan gitu ya dengan panitia dari Filipina. Dan kami dari beberapa negara yang join di Zoom itu. Dan juga ada sedikit firman yang kami diskusikan di dalam small group ketika breakout rooms gitu. Ya, di situ. Terus untuk Perkantas Indonesia sendiri, kami juga ada persiapan lewat Zoom juga, gitu ya. Jadi membahas teknis itu juga dibahas gitu di situ, beberapa hal yang harus diantisipasi dan sebagainya. Jadi kami sebenarnya cukup ditolong gitu ya, karena dari pihak Filipina sendiri panitia ada persiapan, dari Perkantas Indonesia ada, bahkan dari Jawa Tengah sendiri. Regio Jawa Tengah sendiri juga ada. Nah, tapi terlepas dari itu ada yang dipersiapkan untuk ber-PA dari Kitab Ester. Kitab Ester itu ada 10 pasal ya. Jadi kami diminta untuk mem-PA-kan secara pribadi. Ya, supaya nanti ketika mengikuti eksposisi itu kami ditolong untuk tidak hanya sekedar memahami, tapi mungkin lebih bisa berefleksi gitu ya. Iya. Nanti apa yang harus dilakukan, penerapannya begitu. Ada baca buku juga nggak? Kalau baca buku enggak sih, tapi lebih ke PA ya. Karena lumayan ya, PA 10 pasal ya untuk Kitab Ester ya. Kitab yang jarang sekali orang mem-PA-kan ini, apalagi sampai dari awal sampai akhir. Ya, mungkin kalau PA kan kadang-kadang kan satu perikop gitu ya, atau satu pasal. Ini 10 gitu ya. 10 pasal di PA kan. Itu habis dalam berapa waktu Kak? PA pribadi ya? Itu mungkin kalau benar-benar tidak hanya dalam cara yang cepat ya. Butuh waktu bisa sampai 2 minggu tuh ya. Karena setiap pasal itu kan perlu benar-benar dicerna dengan baik, di PA kan dengan
apa ya? Karena PA itu kan tidak sesimpel kita membaca buku ya. Iya. Kan penggalian. Iya. Ya. Nah itu jadi memang menyediakan waktu sih. Ya jadi memang nggak yang tiba-tiba ikut kayak. Oh tidak, itu setahun sebelum itu memang sudah ada informasinya. Setahun sebelum untuk mengikuti ini, pergumulan juga ya, karena pergumulan lebih ke dana sih waktu itu sebenarnya. Ya, maksudnya karena ini tuh sebenarnya ini kalau bicara kesempatan, ini bicara kesempatan yang belum tentu mungkin di lain waktu bisa gitu. Tetapi bergumul di soal dana dan juga ketika wah ini kalau berangkat sendiri terus banyak banget yang harus diurus gitu ya. Jadi berdoa juga untuk temen gitu ya, untuk temen yang bisa berangkat bersama dan juga mungkin kalau ada kesulitan kita bisa saling membantu gitu. Dan itu Tuhan menjawab sih semuanya. Meskipun tidak di waktu yang beberapa waktu sebelumnya, tapi justru di waktu-waktu tinggal beberapa menit. Iya. Beberapa mungkin sebulan sebelum atau 2 bulan sebelum itu baru Tuhan menjawab gitu. Tadinya sempat wah kalau memang nggak ada ya mungkin belum sekarang gitu waktunya, karena itu juga prosesnya juga didoakan terus ya. Selain ber-PA juga berdoa gitu, mendoakan ya, untuk mengikuti conference ini gitu. Ya, yang jelas memang perlu yang namanya persiapan ya kayak selain secara teknis tadi ada tiketnya, paspornya, dan bahkan dananya juga, tapi ya memang perlu secara apa ya mengerti gitu kayak nanti di sana akan membahas apa, PA apa, terus juga ya, berdoa mempersiapkan segala sesuatunya kayak. Di sana berapa lama Kak acaranya? 7 sampai 11 itu berarti 4. sekitar 4 hari ya. 4 hari. Karena tanggal 11 pagi-pagi kami sudah kembali. Tuh. Jadi tidak sampai benar-benar selesai, karena selesainya itu sampai siang ya. Kami pagi kami sudah harus ke bandara untuk kembali ke Salatiga. Ya, kira-kira 4 hari 3 malam gitu kan. Di sana acaranya kegiatannya apa aja Kak? Jadi ada eksposisi, itu speakernya Anet ya, Anet Arulaja. Terus ada beberapa plenary juga, workshop juga, tapi setiap orang hanya bisa ikut 2 workshop ya. Meskipun ada sekian workshop yang cukup menarik sih secara tema gitu. Kalau bisa diikutin semua, maunya ikut semua ya. Iya, jadi ada 3 eksposisi, ada 3 plenary, ada 2 workshop, ada 7 small group, maksudnya 7 pertemuan ya, ini bicara 7 pertemuan small group, karena setiap sesi yang diikuti itu ada hal yang didiskusikan di small group. Ada. Kayak misalnya kalau lagi sesi eksposisi, habis itu ada small group. Ketemu small group gitu ya. Ya, nanti plenary ada small groupnya lagi. Mungkin untuk pendalaman ya, pendalaman penerapan sih. Dan juga refleksi kali kayak. Iya. Si tiap-tiap pribadi gitu ya. Iya, terus ada outing juga. Nah, outing itu apa Kak? Kalau boleh outing itu kita berekreasi bersama. Jalan-jalan ya Kak? Iya, jalan-jalan karena cukup padat ya. Bagi alumni conference kemarin ini yang di Filipina itu cukup padat gitu. Dengan tadi yang saya sebutkan tadi, eksposisi, plenary, workshop, dengan small group juga yang cukup banyak gitu. Dan ada beberapa alumni yang sebenarnya ini cocoknya tuh mungkin bukan di tingkat alumni tapi di mahasiswa ya. Karena kepadatan acara gitu. Jadi mungkin waktu sharing kami agak terbatas ya di situ. Tetapi ketika kami rekreasi bersama, selain pastinya foto-foto itu pasti ya. Itu jelas. Yeah. Ternyata ada waktu untuk ngobrol gitu. Baik di dalam kendaraan yang kami naiki maupun ketika kami di sana gitu. Iya.
Berapa lama Kak jalan-jalannya? Jalan-jalannya itu kami dari siang sampai sore, hanya singkat saja, hanya 2 tempat rekreasi, karena setelah itu masih ada sesi lagi, jadi itu luar biasa ya. Kak itu nggak capek ya, habis rekreasi terus masuk sesi gitu ya? Itu ya lumayan capek karena cuaca cukup panas. Jadi betul. Filipina itu mungkin hampir sama panasnya dengan Semarang. Kalau di Jawa Tengah ya, Iya. Semarang gitu ya. Lumayan panas gitu. Jadi ketika selesai rekreasi itu kami nggak sempat untuk yang santai-santai gitu ya. Tapi langsung kami harus mempersiapkan untuk sesi selanjutnya. Tapi karena kami ada sesi makan juga ya di situ ya, jadi kami begitu, meskipun capek, kami begitu sampai tempat retreat kami langsung makan. Langsung makan, baru setelah itu kami sempat mandi dan lanjut ke sesi berikutnya gitu. Karena kebetulan itu mau sesi ini ya, closing night ya. Iya, jadi ya sekalian langsung gitu ya. Ya, dan kami memakai baju adat masing-masing dari daerah masing-masing di closing night itu, karena ada mungkin budaya yang mau diperkenalkan di situ dari baju-baju yang dipakai. Kalau Indonesia perwakilannya apa Kak? Indonesia itu seberapa yang mereka membawa baju. karena yang paling sederhana batik ya. Ada yang pakai batik gitu. Iya. Tapi ada daerah-daerah tertentu seperti dari Nusa Tenggara Timur, mereka pakai baju adat. Ya, dari Alor gitu mereka ada. Kalau dari Jawa Tengah itu ya kami hanya kebaya biasa. Terus mungkin kalau dari Solo ada baju, tapi baju yang lurik itu, yang atasnya lurik tapi bawahnya bebas gitu ya. Celana panjang gitu atau rok gitu. Jadi seberapa kami yang memakai kostum gitu ya, kami semuanya berusaha untuk memakai kostum yang mencerminkan wilayah kami masing-masing ya. Walaupun tidak tercermin semua se-Indonesia itu ya. Kak, begitu banyak kegiatan di IAGC ya, dari eksposisi, terus ada pleno, ada outing, terus juga ada istilahnya kapsel tadi kayak. Iya, kapsel. Nah, dari sekian banyak kegiatan itu, kalau buat Kak Niken apa sih yang kegiatan yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu ketika mengikuti eksposisi ya. Eksposisi Esther tadi kan? Iya, dari kitab Esther itu gitu. Gimana tuh Kak? Bisa mana? Yang tadi sempat saya ceritakan bahwa kita jarang sekali mempeakan kitab ini gitu ya. Tetapi ketika ini dibahas begitu mendalam, bisa melihat bagaimana profil Esther gitu ya, yang tadinya sebagai orang yang dia bukan siapa-siapa gitu, tapi menjadi orang yang dikenal, dia menjadi queen gitu ya, dia menjadi ratu gitu, dengan perjalanan yang tidak mudah, tetapi dia dibantu oleh pamannya gitu ya. Tetapi di dalam perjalanan itu kan ada komunikasi yang rahasia. Iya, benar. Ada kegerakan-kegerakan yang rahasia gitu. Dan itu di situ Esther mempertaruhkan nyawa dan hidupnya untuk bangsanya yang waktu itu memang terancam mau dimusnahkan gitu ya. Iya, benar. Mau dimusnahkan gitu. Tetapi Tuhan pakai Esther untuk bisa menolong bangsanya lewat juga pamannya ini gitu ya. Ada hal-hal yang ditunjukkan Esther, bagaimana keberaniannya ketika dia harus memohon kepada raja. Itu ya, itu kan butuh keberanian yang luar biasa ya. Iya, mana perempuan lagi kayak. Iya. Dan dia punya skill melobi ya. Kalau saya pikir ya. Bernego kayak. Iya, melobi bernego ya. Supaya orang yang dinego ini tuh hatinya tersentuh gitu kan, dan mau mengabulkan apa yang menjadi permintaannya gitu. Jadi melihat bagaimana Esther juga berproses di situ, Tuhan bentuk dia juga
untuk menolong bangsanya, gitu ya. Jadi ketika bicara kitab Ester ini yang berkaitan, mungkin tadi saya belum sebutkan temanya ya. Jadi tema dari Agisi ini Pataas Upadayon, ini memang bahasa Philippines, tapi kalau bahasa Inggrisnya Sovereigns in Uncertain Times. Yang artinya? Jadi kedaulatan Tuhan di dalam ketidakpastian. Iya. Gitu ya. Jadi kalau bicara uncertain itu adalah berbicara area hidup kita. Itu dalam keluarga, dalam karir gitu ya, yang kita kerjakan di dalam setiap aspek kehidupan kita gitu. Jadi uncertain itu kan bicara ketidakpastian. Jadi ketidakpastian di dalam setiap area hidup kita. Tapi ada kedaulatan Tuhan di situ. Ada kedaulatan Tuhan di situ yang dinyatakan. Jadi kalau bicara sedikit gitu ya dari filosofi logonya Agisi ya. Jadi logonya tuh sailboat gitu ya. Apa ini namanya? Kapal yang berlayar ya. Iya. Tapi kapalnya ada benderanya dan ini kecil ya kapalnya ya. Bukan bicara kapal yang besar. Iya. Jadi yang mendasari adalah dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Yang ketika situasinya adalah Tuhan Yesus bersama dengan para murid naik kapal gitu ya, dan ada badai angin ribut di situ gitu ya, dan murid-murid begitu cemasnya gitu, ini gimana ya kok malah Tuhan tuh malah tidur dengan nyenyaknya gitu. Jadi lewat ayat ini gitu ditolong untuk alumni memahami bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan kan ada di dalam kapal itu kan bersama dengan para murid gitu kan. Iya. Tuhan ada di situ, Tuhan berdaulat dan Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Tuhan ada di dalam kehidupan kita, bukan di luar gitu ya. Ada bersama dengan kita gitu. Jadi seharusnya kita nggak usah khawatir gitu. Ketika kita harus menjalani kehidupan kita ya, journey gitu ya, journey kita bersama dengan Tuhan gitu. Karena Tuhan ada di kapal yang sama dengan kita gitu. Nah itu bicara filosofinya ya. Nah jadi kembali lagi ketika bicara Ester gitu ya, yang menarik adalah ketika di eksposisi yang terakhir ya, yang ketiga ya. Jadi bahwa kita dipanggil itu untuk, kalau di sini dikatakan tuh life to die. Jadi untuk ada benih-benih yang akan muncul gitu. Jadi mati bukan selalu bicara soal kita harus mati secara physically ya, tapi maksudnya dalam apa yang kita kerjakan itu ada kalanya memang tidak selamanya gitu. Tapi nanti karena ada benih-benih yang Tuhan tumbuhkan dan kita hidup itu untuk menyelesaikan gitu. Apa yang ya Tuhan sudah mulai dalam hidup kita gitu ya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dan juga yang cukup menarik di sini adalah kita hidup bukan hanya di dalam panggilan yang Tuhan nyatakan ya, panggilan hidup kita, tapi di dalam denyut jantungnya Tuhan gitu. Dalam setiap denyut jantungnya Tuhan itu kita hidup di situ. Jadi berarti kan dalam setiap apapun yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam hidup kita gitu ya, kita hidup di dalam denyut jantungnya Tuhan gitu. Jadi iramanya Tuhan kan, bukan irama kita tapi iramanya Tuhan. Dan juga hidup untuk tidak berpusat kepada diri, tetapi berpusat kepada Kristus. Supaya ketika orang lain melihat kita tuh mereka mengingat Kristus, bukan mengingat kita. Nah itulah maksud tadi life to die itu ya. Iya. Ya itu jadi memang tidak mudah ya di dalam kita menjalani panggilan hidup yang Tuhan berikan ya. Tetapi sekali lagi bahwa ada Tuhan yang berdaulat. Ada Tuhan yang memegang kontrol itu. Dan selama kita hidup di dalam iman yang mengandalkan Dia dan dalam tujuan yang digerakkan juga oleh Tuhan gitu ya, kita ditolong untuk bisa menjalaninya sesuai dengan
agendanya Tuhan dalam hidup kita, menjadi berkat, memberikan pengaruh, berdampak. Jadi influence gitu ya. Berdampak gitu. Menjadi berkatnya sampai berdampak gitu ya, berdampak baik dan bahkan ada benefitnya lah kita hidup gitu ya, bagi orang lain gitu, bagi lingkungan gitu ya. Ada gunanya lah ya. Ada benefitnya, orang lain bisa melihat itu dalam kehidupan kita gitu. Dan kalau dari beberapa, baik dari eksposisi maupun dari plenary, sebenarnya intinya adalah yang pertama, kita mengelola apa yang Tuhan mandatkan ya, mengelola apa yang Tuhan ciptakan, merawat, mengurus apa yang Tuhan sudah ciptakan gitu ya. Terus yang kedua adalah apa yang kita lakukan itu untuk memuliakan Dia. Fokusnya kepada Kristus, bukan kepada kita. Menyatakan kebaikan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Itu memang nggak mudah ya. Mungkin dalam pekerjaan kan ada dinamika yang tidak mudah juga kan ya. Ada godaan-godaan mungkin ya. Ada ujian-ujian gitu ya. Ada ujian-ujian yang kita alami gitu. Tetapi itu tadi, maksudnya ketika hidup kita digerakkan oleh iman yang mengandalkan Kristus, gitu ya, pasti kita ditolong untuk punya dampak terhadap orang sekeliling kita. Ya, kedaulatan Tuhan ada di dalam, kalau di sini ada 3 plenary ya, di dalam pekerjaan, di dalam teknologi, di dalam social justice gitu. Jadi intinya sama. Jadi mengelola mandat yang Tuhan berikan dan apa yang kita kerjakan fokus kepada Kristus dan memuliakan Dia. Iya. Berarti aku malah melihat ini kayak satu filosofis yang berkaitan dan yaitu menggambarkan bagaimana kedaulatan Tuhan ya, dari temanya sendiri kan yang di Markus gitu ya, bagaimana dalam badai yang dihadapi oleh murid-murid gitu ya. Sebenarnya Tuhan ada di situ. Dan Tuhan yang berdaulat untuk menenangkan badai itu, menenangkan gejolak-gejolak emosi dari murid-murid gitu ya. Dan itu juga kan yang terjadi pada Esther ya kan. Jadi bagaimana dorongan dari Esther sendiri, kepedulian dia dengan bangsanya agar tidak dibinasakan. Nah, Esther sendiri berkeyakinan dan beriman kalau Tuhan berdaulat, kalau bangsanya tidak dibinasakan. Caranya dengan bernegosiasi itu, ya. Nah, jadi ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Esther sebagai wujud dari dia beriman Allah yang berdaulat. Nah, Kak, menarik tadi dengan ini ya, hidup di dalam denyut jantungnya, denyut nadinya Tuhan. Nah, aku menarik ya, maksudnya bisa mengambil sisi itu, karena kan kayaknya kalau kita mengatakan Tuhan yang berdaulat, kadang-kadang kita bisa berpikir kalau Tuhan berdaulat, Tuhan bisa dong bikin ini, Tuhan bisa dong bikin aku misalnya lulus gitu ya dengan nilai yang maksimal tinggi gitu kan. Tapi tidak melihat kalau Tuhan yang berdaulat itu bisa membuat kita lulusnya lebih lama dan juga dengan nilai yang tidak tinggi-tinggi banget gitu ya. Iya, karena gini, bicara kedaulatan Tuhan itu ada sisi bagaimana proses Tuhan membentuk kita. Nah, kalau tadi yang dikatakan bahwa ya kita maunya mungkin lulus cepet tapi kok jadi lama gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan mau bentuk kita di situ ya, karakter kita, atau mungkin ada hal-hal yang Tuhan mau ajarkan di situ. Gitu ya, terlepas dari apakah kita bisa mengolah waktu dengan baik ya kalau dari diri kita sendiri ya. Tapi maksudnya mungkin ada hal-hal yang akhirnya Tuhan izinkan gitu kan. Tuhan izinkan untuk Tuhan mau memperlihatkan bagian-bagian yang Tuhan membentuk kita. Itu membentuk kita, terus apa yang kita bisa belajar dari proses dengan kelulusan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu kan ya.
Nah, jadi bicara kedaulatan Tuhan ya bicara hal-hal yang tidak hanya menyenangkan gitu ya, bahkan yang tidak mengenakan kita pun itu bicara kedaulatan Tuhan yang kita nggak bisa apa ya, maksudnya kita tidak bisa menawar di bagian itu, tetapi pasti di dalam goals yang sama bahwa memuliakan Tuhan dan jadi berkat kan gitu ya. Ketika melihat bagian-bagian itu, jadi bisa nggak Kak kalau dikatakan kalau bagian EAGC kemarin itu sebenarnya men-highlight tentang kedaulatan Tuhan, tapi melihat di tiga area itu tadi, di pekerjaan, terus teknologi, dan juga hukum, social justice gitu ya, keadilan sosial ya. Bisa dibilang kayak gitu nggak Kak? Bisa dibilang seperti itu, tapi mungkin sebelum saya lupa ya, tadi ada yang sedikit kelewat, bicara soal kembali sedikit ke kitab Ester gitu, bahwa ketika Tuhan punya rencana atas hidup kita, atas suatu bangsa, ada orang-orang yang Tuhan kirimkan gitu, jadi untuk menolong gitu ya, untuk menolong mengerjakan bagian ini gitu. Dan di situasi yang berbahaya seperti itu, ada hal-hal yang Tuhan mau ubahkan gitu. Pastinya ada hal-hal dari profil Ester ini juga yang Tuhan ubahkan ya gitu, supaya bisa mengerjakan misinya ini gitu, untuk bangsanya ini, dan menyelesaikannya dengan baik gitu. Jadi ada Tuhan yang mengirimkan orang-orang untuk menolong kita. Jadi kadang-kadang kan kita berpikir, aduh ini bisa nggak ya mengerjakan ini gitu, bisakah bertahan di situasi yang sulit ini, baik itu dalam pekerjaan maupun mungkin di dalam keluarga atau pelayanan. Iya, ada orang-orang yang membantu kayak menolong ya. Betul. Dan kayaknya itu bisa jadi orang yang kita kenal atau orang yang kita baru kenal pada saat itu. Iya, betul. Kalau di situasi Ester ini kan ada pamannya ya. Iya. Ada pamannya yang dengan setia membimbing, mendampingi Ester, meskipun situasi saat itu situasi yang berbahaya loh sebenarnya. Situasi yang sangat berbahaya gitu. Tapi dengan ketaatan dan keberaniannya Ester, dan juga ada paman yang setia mendampingi, ya misinya ini bisa berjalan dan bisa selesai ya. Iya. Wow, udah banyak banget ya Kak yang kita diskusikan, dan aku juga mendengar banyak hal yang ternyata di dalam acara EAGC itu sendiri banyak dibukakan gitu ya, tentang kedaulatan Tuhan, bagaimana setiap sisi di dalam kehidupan kakak alumni sendiri itu bisa menyadari gitu ya, kalau Tuhan yang berdaulat terlepas dari peristiwa itu menyenangkan atau tidak gitu ya. Bahkan juga yang terakhir tadi, ada orang-orang yang menolong ya, membantu. Jadi kan mengingatkan kalau kita tuh sulit ya, dan tidak bisa untuk menyelesaikan tanggung jawab dimanapun areanya itu secara sendiri. Tentu ada orang-orang yang membantu, ya, ada yang menolong gitu ya. Nah Kak, terakhir, mengingat udah lama juga kita cerita dan berbagi Kak. Ada nggak Kak pesan-pesan yang secara pribadi yang sudah Kakak terima selama mengikuti EAGC ini, untuk pihak kakak atau teman-teman alumni yang lain, atau juga kepada adik-adik mahasiswa kita yang mungkin saat ini mendengar? Iya, mungkin saya berangkatnya dari apa yang Tuhan teguhkan dulu ya, sebelum nanti akhirnya nyambung ke situ. Mungkin sedikit ya. Ya, boleh. Jadi
lewat acara ini saya diteguhkan dan di-refresh lagi tentang panggilan Tuhan dalam hidup saya, baik sebagai staf di alumni maupun profesi saya sebagai seorang konselor, yang itu di luar dari apa yang saya pikirkan gitu ya. Jadi tetap mengerjakan pelayanan yang Tuhan berikan ini dengan ketaatan dan kesetiaan seperti di kitab Ester tadi ya. Meskipun dengan situasi yang nggak pasti, yang mungkin nggak tahu nanti siapa orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk membantu pelayanan ini gitu ya, karena bingung kan ya, siapa lagi sih Tuhan, siapa lagi gitu. Tapi tetap mengerjakan dengan taat dan setia gitu, pasti Tuhan akan kirim orang-orangnya gitu. Dan juga dalam profesi tidak hanya profesional, tetapi juga sebagai seorang konselor yang melayani dan mengedukasi gitu, supaya orang lain juga tetap bisa bertumbuh di dalam iman, tapi mereka ditolong untuk bisa sehat gitu ya, maksudnya secara mental gitu ya, secara jiwa gitu. Ya lebih diingatkan di bagian itu. Jadi kalau pesan ya, kalau untuk adik-adik mahasiswa, yang pertama doakanlah apa yang menjadi panggilan hidupmu. Jangan menjelang kelulusan ya, kalau bisa tuh ketika memasuki dunia mahasiswa sebenarnya sudah mendoakan itu gitu ya. Setelah lulus nih mau ngapain gitu, apa sih yang Tuhan mau aku kerjakan. Harusnya mulai dari baru masuk kuliah gitu ya. Iya, masuk kuliah tuh sudah mulai didoakan, karena kuliah tuh kan prosesnya cepat ya. Nggak kerasa sih Kak. Prosesnya tuh selalu cepat gitu, cepat dalam arti ya sebenarnya 4 tahun tuh nggak cepat ya, tapi maksudnya ketika menjalaninya tuh jadi kayak tadi nggak kerasa ya, nggak kerasa gitu kan ya. Jadi doakan apa yang menjadi panggilan hidupmu. Dan mahasiswa itu kan waktu dimana bisa mengekspor banyak hal ya. Jadi ketika sudah mendoakan bagian ini, pasti Tuhan tolong untuk melihat dengan kepekaan gitu ya, maksudnya dengan kepekaannya daripada Tuhan. Oh kayaknya aku di bagian ini nih, kayaknya mungkin di bagian ini aku bisa kembangkan. Terus mungkin juga nanti lewat apa yang sudah kita lihat gitu, skill kita atau hal-hal yang Tuhan berikan, di situ Tuhan nyatakan gitu loh, oh ini bidang yang nantinya mungkin kamu bisa kerjakan setelah kamu lulus gitu. Jadi mengembangkan, tidak hanya mengekspor ya, tapi juga mengembangkan passion atau talenta yang Tuhan berikan gitu. Ditolong untuk bisa kita lebih peka lagi akan panggilan hidup kita gitu ya nantinya. Jadi ya tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, karena Tuhan juga bisa menyatakan lewat apa yang kita kerjakan, apapun itu, baik pelayanan, studi atau hal-hal yang lain gitu ya. Begitu. Mungkin kadang panggilan hidup kita berbeda dengan apa yang menjadi impian kita gitu ya. Itu panggilan Tuhan atas hidup kita, tapi itu bukan mimpiku gitu ya. Tapi ya tetap kita melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan ya. Itu yang menjadi panggilan Tuhan yang kita kerjakan gitu. Dan bagi para alumni, di tengah kehektikan hidup gitu ya, di tengah kepadatan dan begitu banyak hal yang alumni harus berperan gitu ya, dalam berbagai area, dalam keluarga, dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan gitu, entah di gereja atau di persekutuan. Tetaplah berfokus bahwa apa yang dilakukan semuanya untuk menyatakan kebaikan Tuhan gitu ya, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, meskipun gak mudah, untuk tetap berjalan di dalam rencananya Tuhan gitu, dalam panggilan hidup itu tadi. Tapi sekali lagi bahwa ada Allah yang berdaulat, yang memegang kendali atas hidup kita gitu, Allah yang menyertai kita juga gitu ya, yang akan menolong kita untuk tetap berjalan dalam panggilan hidup kita. Thank you Kak buat pesan-pesannya. Semoga kita tetap setia gitu ya dengan apa yang kita kerjakan saat ini, dan tetap setia pada panggilan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita secara pribadi. Dan juga buat adik-adik mahasiswa, temukan mulai dari sekarang. Jadi tidak tunggu kita tiba-tiba mau lulus, apa ya panggilan. Ya, oke. Demikian sharing dari Kaniken untuk edisi. Semoga terus boleh memberkati kita yang mendengarkan. Dan kalau buat saya jujur
terberkati dengan berbagai sharing dan cerita yang menarik tadi selama kegiatan gitu ya, dan juga apa yang didapatkan. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan juga terima kasih Kanika sudah berbagi dan ngobrol sama saya. Sampai ketemu, bye bye, thank you.